Maka penyakit-penyakit itu yang bisa merusak kita punya klinik. Satu, sombong. Dia merusak hatimu kalau sombong. Dia merasa dokter. Dia anggap remeh perawatnya. Jangan kau tengok temanmu yang dokter di sini. Bukan juga dia ya. Kau dokter merasa hebat. Mana bisa kau kerja kalau tidak ada perawat? Tidak boleh. Itu yang disebut sistem. Sistem itu antara satu dengan yang lain saling memerlukan. Karena butuh katanya di sini bahasa jorok. Ya kan? Indonesia itu memerlukan ya. Ya. Ada lagu di sini saya suka, namanya judul lagunya Suci Dalam Debu. Kau tahu itu suci dalam debu? Tayamum. Iya dokter kan suci dalam debu, itulah tayamum. Engkau bagai air yang jernih di dalam gelas yang membeku. Apalagi itu? Sudahlah. Ya, nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, dokter jangan menganggap remeh perawat. Karena kalau dia marah, dia kasih kau alat yang salah, kamu bisa jadi malpraktek. Perawat juga jangan kau remehkan doktermu. Karena kau bisa jadi perawat karena ada dokter. Maka kita harus bersinergi namanya. Bekerja sama. Bekerja sama dan sama-sama bekerja. Beda maknanya itu. Bekerja sama, kita saling kompak. Sama-sama bekerja, kau bekerja, saya juga bekerja. Mesti ini ada. Apa yang kau mau sombong kalau seorang dokter? Saya sampai detik ini belum pernah lihat dokter yang hebat. Kenapa? Karena kalau saya pergi berobat saya juga kasih tahu penyakitku. Iya toh? Baru masuk dia bilang, Ustaz, ada apa Ustaz? Saya menceret-menceret dok. Dia tanya, kenapa bisa? Dalam hatiku urusanmu. Saya juga mesti kasih tahu. Saya makan ini dong saya. Itu kan yang hebat baru dah. Kau pasti mencerai. Nah kan? Ya. Coba. Mana hebat itu dokter kalau tidak ada dibagi tahu sama pasiennya. Diperiksalah kita. Neng. Sudah itu dibagi kita obat. Kenapa? Kau baliklah 3 hari yang akan datang. Kenapa disuruh balik? Mau cari duit? Tidak. Sebab dia mau tahu itu obat yang dia kasih kau cocok atau tidak. Kalau cocok lanjut. Kalau tidak ganti. Itu. Jadi tidak hebat juga. Yang bisa menyembuhkan boleh setuju atau tidak. Pertolongan dokter cuma 40%. Tapi jiwanya dari pasien 60% yang menyembuhkannya. Tidak boleh sombong. Ustadz, jangan juga sombong. Kau mau seperti saya. Mau sombong? Tak boleh. Kenapa? Saya bisa jadi ustadz karena ada pendengar. Mana boleh saya ceramah di sini kalau tidak ada yang dengar? 1 jam saya tidak ada yang dengar. Lewat Dokter Asma, sudah lama sakit itu ustadz. Iya kan? Maka dalam klinik ini tak boleh ada sombong. Kamu pegawai, jangan kau rasa meremehkan cleaning service. You know cleaning service? Ya? Jangan kau anggap remeh. Kamu bisa bekerja, kamu bisa kerja dengan baik karena ada itu cleaning service kasih bersih. Mana boleh kau kerja kalau masuk gede? Siapa mau kau suruh kasih bersih? Ya cleaning service. Tidak mungkin dokter Asman. Dok, kasih bersih dulu ini. Tidak mungkin toh. Iya. Cleaning service juga jangan anggap remeh dokter dan owner. Kenapa? Karena gara-gara dia kotor, kamu ada kerja. Itulah yang disebut saling memerlukan. Tidak boleh ada merasa hebat. Maka jangan ada sombong di antara kita. Karena pasti satu sama lain saling memerlukan. Maka dalam klinik ini, jangan kau remehkan orang lain. Orang meremehkan orang lain itulah karakter sombong. Dan orang sombong, kata Allah dalam hadits qudsi, kau tidak pantas hidup di kolong langitku kalau kau merasa sombong. Apa yang kau mau sombongkan?
Tidak ada kesombongan. Yang boleh berhak sombong hanya Allah, maka Allah disebut Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Kenapa? Karena hanya Allah yang tidak membutuhkan. Coba, kenapa sih kita tidak boleh merasa sombong? Karena tidak ada orang yang super semua dia bisa. Kenapa Allah batasi? Tidak ada yang boleh mampu semuanya. Untuk apa? Supaya roda kehidupan berputar. Karena kalau semua sama semua kaya kita di sini. Siapa yang mau jual beras? Kalau semua kita kaya, siapa yang mau pergi bersih ke cleaning service? Itulah maknanya Allah sengaja menciptakan kita berbeda-beda supaya roda kehidupan kita berjalan. Nah, coba kalau mau semua sehat, tidak ada sakit, tidak ada klinik. Coba kalau mau sehat, tidak ada dokter. Coba kalau mau semua sakit, siapa jadi menyehatkan? Siapa suntik? Dokter asma saja tidak bisa suntik dirinya. Iya toh? Ke dokter juga itu. Itulah makna, jangan kau pernah sombong. Kesombongan itulah makhluk yang Allah benci. Karena kalau ada orang dalam kesombongan dalam suatu kantor, itu merusak kantor kita, klinik kita. Yang kedua, ya, ini apa itu? Penyakit malas. Pemalas. Orang yang pemalas itu tidak ada guna-gunanya. Yang kok ketawa, saya serius ini. Mohon maaf ya, itu biasa saya lihat itu budaya kita ini budaya malas. Banding orang Jepun. Orang Jepun tuh jam 8 tidak ada lagi di jalan. Mereka semua sudah di office. Kita jam 8 minum pagi. Sudah satu kali minum tuh. Belum pergi bekerja sudah minum. Tengah hari minum tengah hari. Sudah 2 kali minum. Sore lagi minum petang. Sudah 3 kali minum tuh. 1 kali minum ambil masa 1 jam. Berapa jam kau kerja? 8 jam tapi 3 kali minum. Tinggal 5 jam. Ayo, belum lagi gosip. Ada pasien. Iya kan? Kau tidak gosip pasien, tapi kau tengok dia dari masuk. Kau ketawa karena kau semua pelakunya. Iya. Ya. Nah. Saudara, supaya kau bisa bekerja dengan baik karena masa terhad, ya, akhirnya ya, bekerjalah lillahi ta'ala. Ya. Orang kaya datang, datuk datang, Tan Sri datang, kau layan dengan baik. Jangan kalau Tan Sri datang, orang kaya datang, kau layan dengan baik. Orang miskin datang, mukamu saja becul. Banyak cerita baru-baru. Kau punya duitnya juga ini. Itu kalau kau begitu, kau tidak dapat pahala. Kalau kau tengok orang, datang orang tua, dia orang susah, kau dalam hati, saya mau layan selayaknya ibu saya. Saya anggap dia ibu saya, maka kau pasti layan dia dengan baik. Kau datang lihat tengok lagi bapak-bapak, macam atok saya ini, saya mau layan dengan baik. Jangan kau cari uangnya semata, karena kalau kau cari uang semata, kau dapat uang di dunia, tapi di akhirat, ya Allah, saya kerja di klinik 10 tahun, mana pahalaku? Malaikat katakan, Allah dia bohong. Dia kerja di klinik bukan karena lillahi ta'ala, tapi karena mau cari duit. Itulah sebabnya semua ibadah kita selalu niat, apapun jenis ibadahmu, mau sholat, mau puasa, selalu kita katakan lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah. Kalau kau kerja semata-mata karena Allah, capek, letih, penat, ngomel pasien, semua jadi amal. Kenapa? Karena kita niatkan lillahi ta'ala. Demikian, semoga ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.